Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam mata kuliah metode numerik. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan 4, akar-akar persamaan. Sebelumnya kita mulai dengan menunjukkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang akan kita pelajari adalah metode Norton-Dobson, metode secant, dan yang pertama nanti akan kita bahas adalah metode iterasi. Sebelum masuk ke metode-metode itu, kita juga akan menjelaskan tentang tim terbuka. Metode yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya adalah metode tertutup atau pengurung, yaitu satu akar akan dicari dalam suatu interval yang dibatasi oleh dua titik. Sebelumnya kita ada dua titik adalah XL dan XU. Yang kita cari nanti adalah XM nya yang ada di tengah-tengah. Dengan membolak interval berkali-kali, maka akhirnya proses iterasi ini akan memperoleh suatu nilai yang dianggap sebagai akar yang kita cari. XM berapa nanti ya, maka 1 sampai N yang kita cari tergantung proses iterasi yang kita lakukan. Cara tertutup pengurung ini umumnya dapat dipastikan konvergen. Konvergen itu terpusat ya. Terpusat karena bergerak semakin dekat ke akar yang sebenarnya selama berlangsung komputasi, dan dapat juga dikatakan dengan proses iterasi tersebut. Suatu interval yang dalamnya terdapat akar akan selalu menyempit, yang akhirnya tinggal sebuah titik yang merupakan akar yang kita cari. Nanti XM nya adalah misalnya N ya, N nya mungkin 7 atau iterasi ke 8. Cepat dan lambatnya proses dalam mencari akar akan semakin tergantung kepada kasar atau halusnya perkiraan interval. Jadi tergantung dengan kasar dan halusnya perkiraan interval kita, semakin halus atau pendek interval dan dalamnya terdapat akar akan semakin cepat proses iterasi. Jadi semakin besar range interval yang kita gunakan, misalnya di sini adalah 1 sampai 7, tentu akan berbeda kalau range intervalnya kita gunakan adalah 1 sampai 3. Semakin kecil, semakin cepat proses. Yang akan semakin cepat adalah yang 1 sampai 3. Dalam metode terbuka, untuk mencari akar yang masuk tidak bermula dari suatu interval dengan batas 2 titik tadi ya, tapi hanya dimulai dengan 1 titik. Jadi 1 titiknya adalah 1 titik perkiraan kita, tebakan kita, terkaan kita yang pertama. Gambar di bawah menunjukkan perbedaan dasar antara metode tertutup dan terbuka. A adalah metode tertutup, ini jelas, ini ada XL di sini dan ini XU. Nanti akan menyempit ke tengahnya untuk mencari akar yang kita tuju. Sementara untuk metode terbuka, dia tidak terkait dengan angka yang dicari ya. Dia akan bermula dari X ini ya. Nanti dia akan menuju ke nilai X tambahkan sekian. Tadi dia akan menuju ke X tambah sekian. Itu pun dengan yang C ini ya. Nanti dia akan menuju ke sini mungkin. Jadi 1 titik perkiraan kita, dia akan berpengaruh untuk proses iterasi berikutnya. Di A merupakan metode bagi 2, akar dikendalikan dalam selang ditentukan dengan XL dan XU ya. Sebaliknya untuk metode terbuka yang dituliskan dengan B dan C tadi, digunakan rumus untuk memproyeksi. Jadi kita nanti akan menggunakan rumus ya. Masing-masing punya rumus. Metode-metodenya masing-masing punya rumus tersendiri. Kalau metode iterasi seperti apa rumusnya, metode secant, metode internasional seperti apa rumusnya, yang menghapuskan nilai dari XI ke XI tambah 1
dan itu nanti akan kita proses dengan cara iterasi. Jadi metode B yang divergen dan C yang konvergen dengan cepat tergantung pada nilai terkaan awal, berapa tekan awalnya. Bahasa sini X0 nya berapa, kita tentukan apakah 1 atau X0 nya kita tentukan sini adalah setengah. Jadi tergantung berapa tekan yang ini yang kita tekan. Metode yang kita pelajari nanti adalah metode iterasi, Newton-Raphson, dan scan. Kita langsung masuk ke metode yang pertama, metode iterasi. Metode itu adalah suatu metode yang dipakai untuk mencari akar persamaan fx sama dengan 0. Misal, x akar suatu sembarang yang dipilih sebagai perkiraan satu akar, jadi nanti ada x0 berapa, iterasi kedua, x ketiga, dan seterusnya. Jadi ini adalah akar yang kita cari berapa, akar yang dicari. Jadi nanti dan juga akan mempunyai hubungan x pangkat k tambah 1 ya. Itu adalah fungsi x k. Jadi kalau kita ingin menemukan fungsi nilai akar selanjutnya, kita akan mencari dulu fungsi iterasi sebelumnya. Adalah fungsi iterasi sebelumnya. Inilah prosedur iterasinya. Jadi nanti x1 dari fungsi x0 ya, x2 dari fungsi x1, x3 dari fungsi x2. Ini untuk iterasi ya. Inilah cara iterasi untuk MOS. MOS itu adalah method of successive substitution. Nanti ini adalah rumusnya, x pangkat k tambah 1 sama dengan fungsi x k, fungsi dari nilai sebelumnya. MOS metode successive substitution. Cara ini bentuk umumnya adalah fx sama dengan 0, nanti akan kita ubah menjadi bentuk x ya. Jadi kalau dia ada x, misalnya x kuadrat kurang 2x kurang 1 sama dengan 0, nanti x ini kita keluarkan, jadi akan kita bentuk dalam fx. X ini kita keluarkan ya. Jadi persamaan iterasinya nanti xk tambah 1 kurang xk itu kecil dari atau sama dengan error nanti ya. Kondisionalnya konvergen, dia akan terpusat, dia akan mengecil ya. Kriteria untuk membuktikan iterasi ada berapa kriteria, tergantung kriteria kesalahan absolutnya berapa. Ini adalah pangkat k tambah 1 kurang xk absolutnya, kecil sama dari errornya. Kriteria kesalahan relatifnya xk tambah 1 dikurang xk per xk tambah 1, itu kecil dari kecil atau sama dari errornya. Kriteria yang ketiga, toleransi kesalahannya kita inginkanlah 0,0001. Jadi jika ini tercapai, ini kesalahannya kecil dari ini, iterasinya dihentikan. Xk tambah 1 itulah akar yang kita cari. Jadi tergantung berapa kali ini berapa ya, berapa nilainya akar yang kita cari nanti dari iterasi yang kita lakukan. Kita langsung ke contoh soalnya. Carilah akar persamaan dari x pangkat 3 kurang x 3x tambah 1 sama dengan 0 menggunakan MOS dan kriteria kesalahan relatifnya 0,001. Jadi kalau udah kecil dari kesalahan ini, iterasinya kita hentikan. Yang pertama penyelesaiannya adalah kita jadikan sebagai fungsi x ya. X nya berapa jadinya?
Ini X pangkat 3 tambah 1 per 3. Setelah itu persamaan iterasinya adalah jadi X pangkat K tambah 1 sama dengan fungsi XK tadi ya. Berapa fungsi X nya? X ini itulah XK tambah 1 fungsi sebelumnya. Ini fungsi dari X pangkat 3 tambah 1 per 3. Jadi nilai X ini berapa yang kita masukkan, XK nya kan, nanti hasil dari fungsinya ini, hasil dari fungsi XK ini, X pangkat K ya, itu adalah XK tambah 1 untuk proses iterasi. Jadi untuk tinjauan terturunkan kita turunkan F aksen K, X aksen X fungsi turunan ya, X pangkat K sama dengan X kuadrat. Ini adalah syaratnya adalah absolutnya fungsi keturunannya adalah kurang dari 1. Dan untuk yang pertama kita ambil X0 nya, iterasi pertama adalah perkiraan kita setengah ya, 0,5. Tekan awal kita 0,5. Setelah kita masuk ke tekan awal, kita masuk ke tabel analisa. Analisa persamaan tadi ya, karena inilah yang kita cari, berapa X pangkat 3 kurang 3X tambah 1 sama dengan 0. Pertama ini iterasi pertama kita perkirakan adalah 0,5 ya. Ini adalah X1 ya, X1 nya hasilnya adalah 0,375. Ini adalah X0 ya, X0 nya 0,5. Setelah kita masukkan fungsi ini, jadi 0 ini jadi kita ambil di sini ya, X nya kita ambil di sini, nanti hasilnya adalah X tambah 1. Ini adalah hasilnya. Setelah kita apakan X tambah 1, nanti kita hitung relatif errornya berapa. Dari ini kita bandingkan X tambah 1 kurang X pangkat K per X tambah 1. Jadi dapatlah hasilnya 0,03. Itu masih belum, ini masih besar dari ya, jadi nanti kita akan lakukan iterasinya. Dan nilai X tambah 1 itu menjadi iterasi kedua ya. Nilai XK untuk iterasi kedua, maksudnya X1 nya sini, jadi 0,375. Setelah itu akan keluar hasilnya, dan kita hitung errornya masih tinggi ya, masih tinggi dari 0,01. Kita lanjutkan lagi X tambah 1, X pangkat K tambah 1 ini kita jadikan nilai X untuk iterasi berikutnya. Kita dapatkan hasilnya lagi, kita hitung errornya masih tinggi rupanya dari 0,01. Tanpa lagi kita jadikan dia X pangkat K untuk iterasi berikutnya, dan kita dapatkan lagi hasilnya nilainya 0,345. Kita hitung errornya masih tinggi ya, mendekati hampir kecil dari 0,1. Tanpa lagi sampai dia dapat dijadikan dari X pangkat K di iterasi berikutnya, dan hasilnya adalah 0,347, dan diperoleh relatif errornya kecil dari 0,1. Dan iterasi kita hentikan, kita stop sini ya, stop. Dan itulah akar yang kita cari. Ini adalah akar yang kita cari adalah 0,3473. Begitulah proses untuk metode iterasi. Jadi cukup mudah ya. Kita hanya ingin mencari berapa relatif errornya. Kita ini tadi 0,01 ya. Jadi kita lakukan iterasi sampai kita peroleh nilainya di bawah 0,01. Kita lanjut ke metode yang kedua, metode Newton-Raphson.
Metode transform merupakan metode penyelesaian akar persamaan yang paling banyak digunakan. Metode ini hanya menentukan nilai X awal berapa, tadi tekan awal ya. Nilai X tidak dipasasi pada interval tertentu, sehingga metode ini sering dikatakan sebagai metode terbuka ya. Konsekuensinya hasil iterasi tidak selalu konvergen, kadang-kadang divergen ya, dia keluar atau dia terpusat ke dalam. Oke, nanti digantung dengan garis singgung pada fungsi ini ya. Garis singgung adalah garis yang ini ya. Ini adalah K. Dan kemiringannya adalah itu ya. Kita ketemu kemiringannya, garis singgungnya itu dari ini F fungsi X pangkat K. Ini X pangkat K nya X tambah K tambah 1 ya. X pangkat K tambah 1 nya inilah fungsi X pangkat K kurang 0. Jadi dari segitiga ini akan kita turunkan rumusnya dari slope kemiringan ya. Jadi F aksen X pangkat K sama dengan F X pangkat K kurang K X pangkat K dikurang, maksudnya F aksen ya, F aksen X pangkat K sama dengan F X pangkat K per X pangkat K kurang X K tambah 1. Berarti dia akan pengaruh pada yang miring ini ya. Sisi miring ini sama dengan sisi yang di dekatnya per sisi yang di depan ya, sisi sebelah sini. Jadi itu untuk inilah fungsinya ada di sini. F ini per X K X pangkat K kurang X K tambah 1. Dari situ perbandingannya kita keluarkan. Ini kita keluarkan ke sini. Jadilah X pangkat K kurang X K tambah 1 sama dengan fungsi X pangkat K per fungsi F aksen X pangkat K. Setelah itu kita keluarkan XK nya karena ini akar yang kita cari ya. Kita keluarkan XK tambah 1 sama dengan XK fungsi X, nilai X sebelumnya kurang fungsi X pangkat K per fungsi aksen F aksen X pangkat K. Inilah rumus dari Newton-Raphson. XK adalah nilai sejati dari akar. Jadi yang kita butuhkan adalah XK ini, berapa nilainya. Metode Newton-Raphson dapat juga dikembangkan dari uraian Dirac-Taylor. Jadi ini adalah penurun alternatif berguna dalam memberikan wawasan tentang laju kekonvergen metode. Dirac-Taylor dapat disediakan sebagai berikut. Jadi itu ya, bisa dijadikan sebagai Dirac-Taylor dengan F K tambah 1 ini kita jadikan sebagai Dirac-Taylor. Kita langsung ke contoh soal. Kita akan menentukan berapa akar persamaan dari X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 3X kurang 3 sama dengan 0 dengan kesalahan relatifnya lah 0,01 ya. Jadi sebelum sampai 0,1 iterasi akan kita lanjutkan dengan kita akan menggunakan sekarang metode Newton-Raphson. Misalnya adalah fungsi X adalah X pangkat 3 tadi ya, soal tadi ya, tambah X kuadrat kurang 3X kurang 3 sama dengan 0. Fungsi aksennya kita turunkan ya, 3x kuadrat tambah 2x kurang 3. Jadi pertama kita ambil, tekan pertama kita ambil adalah 1 ya, tadi setengah untuk metode iterasi. Kita sekarang kita tekan 1. Oke, kita langsung ke tabel analisanya. Jadi untuk metode-metode ini kita langsung ke tabel ya, agar tidak susah. Inilah tabelnya. Pertama yang perlu dijelaskan adalah kita tadi tekan pertama kita adalah 1 ya. Jadi dari 1 itu akan kita masukkan ke fungsi X
tambahkan fungsi X nih. Di satu ini kita masukkan ke sini semuanya, dan diperoleh hasilnya adalah minus 4. Dan yang kedua, kita masukkan nilai 1 ini ke dalam f aksen X nih ya. Masukkan satunya di sini, jadi hasilnya adalah 2. Setelah itu kita ingin menentukan X pada berikutnya dengan rumus ini ya. X pangkat K dikurang fungsi X K pangkat K per F aksen K. Berarti kalau tadi yang pertama kita ini adalah 1, ini kurang, ini adalah fungsinya adalah pertama adalah minus 4 ini ya, per aksen di 2. Berarti 4 minus 4 kali minus plus 4 ya, plus 4 bagi 2 berarti dia adalah 3 ya. Ini adalah X K, bahkannya ini adalah ini yang akan kita gunakan untuk nilai X untuk berikutnya. Sama seperti tadi, kita masukkan 3 ini ke dalam fungsi X yang di atas, diperoleh hasilnya 24. Setelah itu kita masukkan 3 itu ke sini ya, fungsi X aksen, nanti dapat hasilnya 30. Nanti kita bandingkan lagi, X tambah K satunya, nilai XK ini sekarang XK nya adalah jadi 3 ya, sini 3 dan ini jadi 24 dan sini 30. Dapat hasilnya 2,2. Ini 2,2 ini kita jadikan X pada iterasi berikutnya. Begitu pun seterusnya, tidak diperoleh nilai ini ya. Diperoleh nilai ini, tapi yang paling penting adalah kita ingin menentukan berarti errornya berapa. Ini masih minus 2, berarti ini masih kecil ya, masih besar dari 0,1 yang kita inginkan, kecil dari 0,001. Ini juga masih 0,67, masih 0,168, dan yang terakhir ini masih ini yang keempat 0,0504, ini masih 0,035, ini mendekati ya. Dan yang terakhir kita dapatkan minus 0,0006, jadi ini kecil dari 001. Jadi itulah akar yang pada saat itulah X tambah satunya adalah 1,7321. Itulah proses-proses iterasi pada metode Newton-Raphson. Sangat mudah sekali. Kita ingin mencari berapa X-nya, nanti setelah memasukkan ke rumus ini ya, kita masukkan rumus ini, dapatlah XK tambah satunya, diangkat XK tambah 1 dijadikan XK pada iterasi berikutnya. Dan untuk yang ini kita jadikan 1,731 ini 1,7321 ini sebagai akar persamaan yang kita cari, karena relatif errornya sudah kecil dari 0,001. Baik, kita langsung ke metode terakhir untuk pertemuan kali ini, metode sekan ya. Sekan adalah penyelesaian akar persamaan dengan menggunakan metode Newton-Raphson, memerlukan adanya fungsi turunan. Jika persamaan yang harus diselesaikan merupakan persamaan sederhana, maka mungkin untuk dianalisa turunan fungsi. Jadi kalau sederhana juga cukup mudah untuk seperti kita gunakan metode Newton-Raphson tadi. Tapi kalau dia kompleks, maka kita akan sulit identifikasi. Jadi sini adalah kompleks ya. Jadi nanti ada yang susah kita turunkan persamaannya. Nanti kalau kita gunakan metode Newton-Raphson, dia akan sulit kita identifikasikan turunannya. Jadi metode sekan merupakan pengembangan dari metode Newton-Raphson. Jadi ini adalah menjawab kesulitannya. Kalau kita turunkan itu dia akan susah kita tentukan berapa turunannya. Jadi sekan adalah pengembangannya untuk menjawab permasalahan tersebut. Pada metode sekan, untuk mengganti fungsi turunan dibuat fungsi penghubung antara dua titik yang berada di fungsi X. Jadi kalau tadi di metode Newton-Raphson ada satu titik aja yang kita perkirakan, untuk yang metode sekan kita akan membuat dua titik terkaan ya, misalnya dua titik dulu, baru setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Maka dari itu metode sekan ditentukan dua terkaan.
awal untuk melakukan iterasi. Jadi dua nilai tekan ya. Dari dua nilai tekan itu kita nanti ada masuk ke persamaannya dan kita lanjutkan untuk proses iterasi berikutnya. Persamaan disesuaikan dengan persamaan di bawah ini ya. Itu untuk metode sekan. Yang mirip dengan metode tadi ya. Jadi yang perbedaannya di sini aja. Kalau tadi metode Newton-Raphson kita X1 tadi ya. Tapi tadi adalah fungsi X tambah K, fungsi aksen tambah K. Sementara untuk metode sekan untuk mencari akar ini ya, X tambah 1 ini adalah sama dengan X2 karena tadi kita sudah akan menerka X1 nya, X0 nya dan X1 nya kan. Dan kita akan mencari akar berikutnya X2 nya berapa karena dari tekan awal ini ya. Tekan awal ini kita, jadi maksudnya nanti kan kita masukkan ke masing-masing fungsinya. Dan ini adalah rumusnya, X2 ini atau XK tambah 1 ini sama dengan X1 ya, sebelumnya dan dikurang fungsi X tambah 1 fungsi X pangkat 1 yang pertama dikali X0 ini berapa tadi, tekan awal yang pertama kali, dan X nya X1 nya berapa, X0 kurang X1 ya, super fungsi X0 dikurang fungsi X1. Ini fungsi X0 ya, ini nanti fungsi X1 apa masing-masing fungsi dari tekan awal tadi ya. Dari tekan awal tadi itu adalah, ini adalah rumus dari metode sekan. Ini tergantung berapa, ini dari sini tadi ya, dari sini, dan ini keluar dari rumus ini tadi. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Kita dengan soal yang sama tadi ya, dengan metode Newton-Raphson kita akan melakukan metode sekan untuk mencari akar persamaan X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 3X kurang 3 sama dengan 0. Jadi penyelesaian pertama adalah iterasi pertama. Fungsi dari fungsi ini ya, kita masih menggunakan fungsi X ini tapi kita tidak menurunkannya. Kalau tadi Newton-Raphson menurunkan, kalau sekarang kita tidak menurunkan. Jadi terkaan nilai X itu akan kita masukkan ke fungsi ini, fungsi X nih. Jadi yang pertama kita terka adalah 1 ya, dan fungsi X1 ini adalah jadi 4. Jadi kita masukkan 1 ke sini, jadi X nya ya, dapatlah adalah minus 4 yang pertama. Itu terkaan yang pertama, X pangkat 0 sama dengan 1. Untuk tekan kedua X pangkat 1 kita masukkan 1,5 ya, 1,5. Jadi di sini 1,5, X nya 1,5 dapatlah minus 1,87. Itu adalah dua tekan awal ya. Jadi masing-masing sudah mempunyai fungsinya yang akan kita masukkan pada rumus tadi ya. Ini adalah rumusnya, nanti nilainya akan kita masukkan. Jadi X1 ini, X1 kita masukkan ke sini, dan fungsi ini dari fungsi ini ya. Setelah kita masukkan ke rumus itu, nanti kita akan menentukan X2 ya, bahasanya X2 di sini. X pangkat 2 1/2 kurang minus 1,875, 1 dikurang 1/2 minus 4 kurang 1,875, dapatlah X2 nya adalah 1,9412. Dan nilai X tadi kita masukkan ke fungsinya, fungsi X pangkat 2 ya, dapat hasilnya adalah 2,2596. Jadi itulah prosesnya ya. Kita terka dari awal X0 nya, kita masukkan ke fungsinya. Fungsinya sama ya, yang di atas ini. Tekan kedua, kita masukkan juga ke fungsinya, semua di atas. Terus setelah itu kita masukkan ke rumus. Ini ya nilainya masing-masing.
Untuk dimudahnya dengan tabel ini kalian lebih mudah ya. Jadi rumus yang kita tentukan, ini rumusnya tinggal kita masukkan saja. Yang pertama tadi kita tambahlah 1 ya, tekan tambahlah 1. Yang keduanya adalah 1/2. Ini kita anggap sebagai XK kurang 1, ini XK ya di sini. Dan setelah itu kita cari fungsinya dengan fx nih ya, 4 yang tekan kedua 1/2, kita cari berapa fungsinya, fungsi x nya minus 1,875. Setelah itu kita masukkan ke rumus ya, nilai-nilai yang kita dapatkan tadi kita masukkan ke rumus ini. Di x1 dikurang fungsi x pangkat 1, x0 kurang x1, fungsi x0 kurang fungsi x1 untuk yang x2 ya. Untuk x3 menyesuaikan, untuk x3 adalah x2 dan seterusnya. Jadi itu setelah dapat x ini, kita masuk ke fungsinya. Fungsi x nya sama ya, masih fx pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x kurang 3 sama dengan 0. Beda dengan metode Nathan-Abson. Kalau metode Nathan adalah dari turunan, ada nilai turunan, ada dari fungsi x sendiri. Dan diperoleh fungsi x tambah 1 nya adalah 2,25. Nanti yang di sini adalah yang kita cari yang kecil dari 0,01 ya. Jadi di sini kita tidak menghitung errornya, tidak ada rumus errornya. Kita hanya ingin melihat fungsi x tambah 1 nya adalah kecil dari 0,01. Prosesnya akan berulang. Jadi kalau tadi x1 nya, x0 nya ini, x1 nya ini di x1 ya, ini adalah x2. Jadi kita dapatkan dari ini ya, menjadi x2. Begitupun selanjutnya kita masukkan ke fungsi masing-masing. Untuk XK ini dari rumus yang ini ya, sekali lagi dari rumus ini nanti dapatlah 1,7. Sekian, dengan nilai fungsi ini adalah minus 0,2 masih ibaratnya masih minus ya, minus. Kita cari yang ingin yang positif, masih minus juga, positif yang betul di atas 0 ya. Dan yang untuk x tambah 1 yang kedua ini kita jadikan x, sini di x2, di sini di x3 ya. X2 di sini, itu prosesnya akan berulang, akan terus berulang sampai nanti diperoleh hasilnya adalah 0,0047, itu kecil dari 0,01. Ini yang plusnya. Plus ini kan yang negatif ya, ini tidak kita pilih karena negatif. Dan ini terjadi fungsi ini karena dari x akan dari 1,7321. Lebih kurang bersama dengan metode Nathan-Abson ya. Nathan-Abson tadi ada berapa kali iterasi, kalau ini cukup dengan 4 kali, tapi ini kita tidak perlu menurunkan. Tapi kita di sini kita buat tekan dua di awal ya. Nanti akan lanjut dengan x akar 2-nya selanjutnya untuk mencari akar yang kita inginkan, x tambah 1. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Untuk metode open, metode terbuka, kita sudah menjelaskan tadi tentang metode iterasi, metode Nathan-Abson, dan metode sekat. Insyaallah kita akan ketemu dengan metode berikutnya. Pertemuan yang akan datang kita akhiri dengan lepas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.